14 tukang bangunan dalam proyek konstruksi, kenali jenis dan tips memilihnya. Dalam sebuah proses pembangunan konstruksi bangunan, banyak faktor yang perlu diperhatikan. Mulai dari pemilihan bahan bangunan, menggunakan jasa arsitek yang bertugas sebagai perancang denah dan bentuk bangunan, jangan lupakan tukang bangunan. Untuk hasil yang optimal, dibutuhkan tukang bangunan yang memiliki keterampilan yang terasah. Tugas dan tanggung jawab tukang bangunan. Bicara soal tukang bangunan, tahu nggak kamu bahwa tukang bangunan memiliki tipe atau jenis tukang bangunan dengan masing-masing tugas dan tanggung jawab? Karena hal tersebut, menjadi penting untuk Anda bisa memahami dan mengenal masing-masing tukang bangunan. Ada 14 tipe atau jenis tukang bangunan, berikut ini penjelasannya. 1. Mandor. Mandor dalam proyek konstruksi bangunan bertugas sebagai kepala para tukang bangunan. Mandor memiliki tanggung jawab atas keseluruhan pengerjaan sebuah proyek pembangunan khususnya dalam menilai kualitas sebuah konstruksi, mengatur produktivitas hingga keselamatan para pekerja bangunan. Sebagai kepala dari pekerja bangunan, mandor harus mampu membaca gambar kerja dari arsitektur, melakukan pengawasan di lapangan, dan juga memberikan arahan para tukang sehingga dapat bekerja sesuai rencana proyek. 2. Tukang atap. Tukang atap fokus dalam pemasangan, perbaikan dan menjaga ketahanan sebuah atap bangunan dalam proyek pembangunan. Selain memastikan ketiga hal tersebut, tukang atap juga bisa memberikan rekomendasi jenis-jenis atap yang sesuai jenis bangunan termasuk juga material terbaik kepada pemilik rumah ataupun proyek. 3. Tukang batu. Tukang batu memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan terkait dengan bahan bangunan seperti batu, semen, dan pasir. Cakupan pekerjaannya meliputi pengecoran, pemasangan dinding menggunakan batu bata merah, bata ringan, ataupun batako, hingga plester dan juga acian. 4. Tukang besi. Dalam pekerjaan proyek pembangunan dengan menggunakan beton konstruksi, tukang besi sangatlah dibutuhkan untuk mengatur penempatan besi, dan juga memeriksa penulangan pada beton. Selain menghitung bahan-bahan yang dibutuhkan, tukang besi juga harus bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam pembuatan beton konstruksi sehingga budget konstruksi tidak berlebihan. 5. Tukang finishing. Pekerja bangunan ini bertugas dan bertanggung jawab dalam pengerjaan tahap akhir, mulai dari pengecatan, perbaikan dari plester acian, memasang pintu hingga jendela, plafon dan lain-lain. Peran pekerja bangunan ini cukup besar untuk memastikan hasil akhir dari sisi keindahan dan kerapian sebuah bangunan. 6. Tukang gipsum. Pemasangan gipsum untuk plafon dan sekat setiap ruangan harus diserahkan pada ahlinya. Diperlukan keterampilan dan ketepatan dalam proses pemasangannya. Tidak hanya itu, ahli gipsum juga diharuskan memiliki kemampuan perhitungan yang tepat dan cermat dalam menghitung ukuran ruangan dengan kebutuhan material yang dibutuhkan. 7. Tukang kayu. Tugas dan tanggung jawab tukang kayu dalam sebuah proyek pembangunan adalah mengerjakan backisting, membuat pagar proyek, papan acuan, ball plank, sampai dengan pemasangan kusen. Selain itu harus juga mampu dalam pengelolaan kaya untuk keperluan pembangunan jalan dan jembatan. 8. Tukang keramik. Tugas utama tukang keramik adalah fokus dalam pemasangan keramik di setiap sudut bangunan baik dingin maupun lantai. Selain itu harus memiliki kemampuan dalam memotong keramik sesuai dengan desain yang diinginkan pemilik proyek atau kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan. 9. Tukang las. Menyambung material bangunan seperti besi, baja, tembaga dan jenis logam lainnya merupakan tugas utama dari tukang las. Proses penyambungan ini juga harus memperhatikan desain dan kerangka bangunan yang sudah ditentukan. Jadi butuh keterampilan dan fokus sehingga dapat meminimalisir kesalahan. 10. Tukang listrik. Kelistrikan juga jadi faktor penting dalam sebuah proyek pembangunan dan butuh seorang pekerja bank.